wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Ya, selamat berjumpa kembali ya dengan pembelajaran Bapak hari ini. Tadi Bapak sudah cek di Google Classroom. Coba Bapak cek lagi ya. Nih Bapak akan lihat siapa aja yang sudah mengisi kolom komentar. Bapak udah sampaikan ini ya pengantarnya tadi, dan Bapak udah baca juga nih di sini semuanya sudah kasih komen ke Bapak ya. Saya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan materi tentang strategi pemasaran dan siap mengikuti pembelajaran tatap maya di Zoom jam 8. Saya selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan Bapak. Aduh, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin pembelajaran kita diawali dengan berdoa. Seperti biasa, silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima ya. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan untuk mendapatkan ilmu di pembelajaran kita hari ini. Bapak akan absen dulu ya. Carantia Raharditya. Hadir, Pak. Hadir. Dini Raihan ada? Hadir, Pak. Fani Rahmawati. Hadir, Pak. Filsa Pahira Khairunisa. Hadir, Pak. Maisha Salasabila Asyah. Hadir, Pak. Maishi Salasabila Aisyah. Hadir, Pak. Muhammad Miftahur Rahman. Hadir, Pak. Permata Apriliani Dewi Muslimah. Hadir, Pak. Ranita Eka Lestari. Hadir, Pak. Risna Nur Alisa. Hadir, Pak. Hadir. Salkila Permatasari. Hadir, Pak. Tanti Tiara Rahma Fahira. Hadir. Vina Laila. Hadir, Pak. Alhamdulillah ya, hadir semua. Tadi juga Bapak udah cek sebenarnya di Classroom, Bapak sudah kasih tanda checklist semuanya, sudah hadir. Dan sebelum mengawali pembelajaran, ya jangan lupa seperti biasa, Bapak kasih semangat dulu buat kalian ya. Hari ini kita akan dapat materi baru, yaitu tentang strategi pemasaran. Nah, mudah-mudahan nanti ilmu yang kita akan pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Dan tentu saja nanti juga akan dipakai untuk referensi dalam penugasan kita hari ini. Bapak ingin kalian itu selalu tetap semangat gitu ya, apalagi ini kan sudah kelas 12, sebentar lagi kalian akan lulus. Dipersiapkan dari sekarang ya, masa depan kalian itu sudah harus mulai dirancang. Kalau misalkan yang mau kuliah berarti harus sudah menentukan nih perguruan tinggi yang akan kalian masuki. Terus kalau yang mau bekerja, nah sekolah kan juga sudah mulai melakukan rekrutmen gitu ya. Kalian siapkan untuk membangun mental ketika nanti bekerja itu sudah siap. Dan kalau untuk yang berwirausaha, harus siap juga gitu ya. Kan kalian sudah dibekali nih ilmu tentang wirausaha ya. Dan udah disiapkan juga materi di Mapel Produktif, praktek untuk produk ya. Kan kalian sudah mulai sudah bisa kan bikin
sabun pencuci piring, sabun pencuci tangan gitu. Terus ada juga yang udah bisa bikin yogurt. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan buat kalian untuk membekali diri supaya bisa berwirausaha. Itu dulu ya. Coba kepalkan tangan dulu untuk semangat gitu. Ayo semuanya. Semangat, Pak. Tangannya kepalkan. Nah, gitu. Saya semangat untuk belajar hari ini gitu. Saya semangat belajar hari ini. Nah, bagus. Sekali lagi, saya semangat untuk belajar hari ini. Saya semangat belajar hari ini. Terima kasih. Nah, kita akan belajar tentang strategi pemasaran. Ya, ini KD-nya bisa kalian baca. Dan ini tujuan pembelajaran kita. Ya. Dan ini materi pokok yang akan kita pelajari di hari ini, ya. Ada pemasaran nanti terkait dengan pengertian, terus perencanaan pemasaran, terus ada juga materi tentang bauran pemasaran, ya. Dan yang ketiga nanti strategi pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran, Bapak sengaja nanti akan tayangkan video gitu ya. Judulnya tuh bagus banget gitu ya. Namanya Jurus Marketing Revolution. Nah, nanti kalian bisa lihat di materi itu bagaimana supaya marketing kita bisa berhasil. Oke. Seperti biasa, kalau kita mau masuk ke pembelajaran ini, Bapak ingin minta kalian untuk mereview materi dari pertemuan sebelumnya. Ini supaya kalian bisa terus belajar dan mengingat, jangan sampai udah belajar minggu lalu, hari ini belajar yang baru, tapi pelajaran yang kemarin terlupakan. Siapa yang mau coba memberikan review dari materi yang minggu kemarin? Ini sudah ada Vina, sudah ada Filsa yang acungkan tangan. Bapak minta Vina dulu deh, yang tadi lebih dulu mengacungkan tangan. Apa, Pin? Kita minggu kemarin itu sudah belajar tentang materi apa? Minggu kemarin kita belajar tentang promosi, Pak, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Terus minggu kemarin juga disampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan promosi itu ada 3. Yang pertama, informing, kemudian ada persuading, lalu ada reminding. Selain itu, kita juga belajar tentang segmentasi pasar. Mungkin itu, Pak, materi minggu kemarin yang masih... Terima kasih, Vina, luar biasa. Ya, kalau kemarin yang Vina tahu, segmentasi pasar itu apa, Pin? Masih ingat? Segmentasi pasar itu pengelompokan konsumen dari yang bersifat heterogen menjadi kelompok konsumen yang homogen, yang dimaksud untuk memudahkan produsen dan dalam menentukan strategi pemasaran produknya. Gitu, Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih. Masih ada lagi yang mau coba memberikan review materi yang minggu kemarin? Oke, Filsa, gunakan tangan. Silakan, Phil. Pak, jadi selain yang sudah disampaikan Vina tadi, kemarin juga membahas tentang 2 tayangan video, Pak. Tayangan video pertama itu menjelaskan tentang macam-macam media promosi. Nah, media promosi itu ada 3 macam, Pak. Ya. Yang pertama itu media promosi secara fisik. Yang kedua yaitu media promosi secara konvensional atau tradisional. Dan yang ketiga yaitu media promosi secara digital. Oke. Membahas tentang macam-macam media promosi. Minggu kemarin juga kita membahas video tentang 10 kata yang bisa menghipnotis orang untuk membeli produk yang kita tawarkan. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu deh untuk Vina dan Filsa. Boleh tepuk tangan. Ya, luar biasa sekali ya, masih ingat. Bapak kira cukup ya untuk review materi minggu kemarin. Bapak yakin yang lain juga masih pada ingat ya tentang materi yang sudah disampaikan minggu lalu. Karena kalian memang anak-anak yang rajin, yang pinter gitu, yang luar biasa.
Terus ini Bapak terus di minggu kemarin itu kan masih ada 3 kelompok ya yang belum sempat presentasi. Kalau dalam catatan Bapak ini ya, kalau dalam catatan Bapak ada 3 kelompok lagi yang belum presentasi. Siapa yang mau coba tampil lebih dulu? Ini ada kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Bapak stop share dulu deh materi yang ini. Siapa yang mau coba presentasi lebih dulu? Mau kelompok mana dulu? 4, 5, atau 6? 4 dulu, Pak. Oke. Mau siapa perwakilan dari kelompoknya? Sama Miftah aja, Pak. Oke, silakan Miftah. Nanti tolong yang lain ya dicermati dan kalian komentari. Bapak minta 1 orang aja setiap yang sudah tampil presentasi dikomentar oleh 1 orang dari kelompok yang berbeda. Silakan Miftah di-share. Ya, sebentar Pak. Oke. Nanti kelompok yang lain juga disiapkan ya. Setelah Miftah, siapa kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok 5, Pak. Oke, Dini ya. Terus yang terakhir kelompok 6 siapa perwakilannya? Oh ini. Apa udah ada gambarnya, Pak? Udah, Miftah, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Miftah, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil tugas proyek kelompok kami, yaitu desain promosi visual Virgin Coconut Oil. Baik, di sini dapat dilihat dalam desain ini kami mengadopsi kata dari tayangan video materi sebelumnya, yaitu tentang 10 kata yang membuat orang tertarik untuk membeli produk kita. Nah, kami mengambil 3 kata, yaitu kata beli sekarang, gratis, dan dijamin. Nah, kata tersebut itu kami pakai dengan tujuan untuk menarik serta meyakinkan konsumen untuk membeli produk yang akan kita jual nanti. Gitu. Di sini juga kami menggunakan tulisan yang berwarna gelap dibandingkan warna latarnya. Nah, itu bertujuan agar tulisan dapat terbaca jelas gitu. Terus kami juga menggunakan aplikasi Canva untuk membuat desain ini dan memakan waktu pengerjaan kurang lebih 3 hari gitu. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan saran ataupun masukannya, silakan. Silakan, ada yang kasih tanggapan dari siapa yang udah acungkan? Tanti. Boleh Tanti dari kelompok berapa? Suaranya Tanti belum dibuka. Masih di mute. Belum keluar ya suaranya ya? Ada suaranya. Nah, sekarang ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti dari kelompok 2. Saya ingin menanggapi presentasi yang telah disampaikan oleh Miftah. Iya. Kalau menurut saya, secara umum tampilannya sudah bagus ya, Mip. Di sana juga sudah terdapat kata-kata yang disarankan. Minggu kemarin ya, video yang udah ditayangkan itu yang 10 kata. Di sana ada kata dijamin, sekarang, terus gratis. Nah, kata-kata itu kan bisa menarik minat para pembeli ya. Terus untuk komposisi warnanya juga sudah sangat bagus, menarik, simple, tapi informasinya tersampaikan gitu. Tapi maaf ya Mip, menurut saya untuk kekurangannya mungkin itu yang tulisan solusi mengatasi berbagai penyakit kurang terlihat jelas gitu. Mungkin harus pakai warna yang lebih gelap, kan itu latarnya pakai warna kuning ya. Terus teksnya juga warna kuning meskipun pakai outline yang warna gelap, tapi lebih baik tulisannya aja warna gelap gitu. Terus itu kecil juga. Mungkin gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Miftah mau ditanggapi tadi masukan ya. dari Tanti?
Terima kasih Tanti atas masukan dan sarannya, bagus banget ya. Mungkin ini bisa nanti jadikan bahan untuk perbaikan kelompok kami ke depannya gitu. Oke. Ya, sudah Pak. Sudah cukup, silakan di stop share dulu. Ya, terima kasih ya tadi Miftah dan Tanti. Sekarang siapa yang mau coba presentasi dari kelompok 5? Sama Dini, Pak. Ya, Din, silakan Din, ditampilkan. Nanti tolong satu orang untuk memberi tanggapan ya dari presentasi yang ditayangkan dari kelompok 5. Sudah ada, Pak? Sudah ya? Sudah terlihat ya anak-anakku? Sudah Pak. Ada. Silakan Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat media promosi secara visual, yaitu sabun cuci piring yang kami beri merek sebagai Devsup. Media promosi ini kami bikin menggunakan aplikasi Canva. Dan kami juga menggunakan beberapa kata-kata yang di video kemarin yang ditayangkan, seperti sekarang, terbatas, dan hemat. Di sini juga kami menambahkan satu kata lagi, yaitu kehabisan, karena kelompok kami bersepakat itu merupakan kata-kata yang cocok untuk digunakan pada produk kami. Di sini juga kami menggunakan latar hijau karena akan sesuai dengan produk yang kami buat. Tulisan di sini pun kami membuatnya sejelas mungkin dengan warna yang hampir kontras dengan background-nya. Mungkin sekian, apakah ada yang mau menanggapi? Saya Pilsa dari kelompok 1. Boleh menanggapi? Boleh, Pilsa, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilsa, perwakilan dari kelompok 1, izin menanggapi hasil presentasi dari kelompoknya Dini, yaitu kelompok 5. Secara umum, bentuk promosi visualnya sudah bagus, Din. Sudah menarik, kemudian huruf-hurufnya juga sudah terlihat jelas, walaupun kita bacanya dari kejauhan. Tapi mohon maaf, menurut saya, untuk kata-kata yang pesan sekarang hemat 30%, itu maksudnya ke arah mana? Kalau misalnya merujuk ke arah harga, mungkin sebaiknya dicantumkan harga awal produknya berapa, kemudian hemat 30%, agar kita bisa tahu, oh ternyata harga produknya segitu. Dan juga untuk, karena ini produk hasil dari sekolah kita, alangkah baiknya mungkin di bagian bawah media promosi visualnya itu dicantumkan misalnya diproduksi oleh SMK Bina Putra Nusantara. Seperti itu, Din, tanggapan dari saya. Oke, bagus sekali. Filsa, Dini mau menanggapi dari masukannya Filsa, silakan. Ya Pak, terima kasih Pilsa atas masukan dan sarannya. Itu akan menjadi perbaikan untuk kelompok kami pada proyek berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ya, masukan dari Filsa, dan ini juga mudah-mudahan bisa jadi referensi juga buat kelompok lain. Satu lagi, kelompok terakhir, kelompok 6. Saya, Pak. Siapa? Eca. Eca. Ya, ayo Eca. Silakan ditayangkan. Bentar, Pak. Bentar. Udah bagus-bagus tadi Bapak lihat ya. Kemarin juga yang media promosi audiovisualnya juga sudah Bapak terima. Udah ada, Pak. Nah, udah sekarang Ca, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa, perwakilan dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan tugas proyek tentang media promosi visual. Ya. Produk yang kami buat adalah tentang hand sanitizer. Di sini kami menggunakan aplikasi Canva, kata-kata yang diadopsi dari
tayangan video kemarin kami tidak menggunakannya. Karena menurut kami tidak pas untuk menampilkan atau menggunakan kata-kata tersebut dalam tayangan media promosi kami. Untuk komposisi warna, kami sangat jelas bisa terbaca karena seperti kemarin di panduan, kalau latarnya gelap, teksnya harus terang, supaya bisa terbaca jelas. Ini juga kami menggunakan dan menambahkan gambar panduan dalam menggunakan hand sanitizer di tangan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi dari hasil kelompok kami? Silakan, siapa yang menanggapi? Permata? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permata, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menambahkan media promosi visual yang disampaikan oleh kelompok 6 tadi. Kalau dilihat di sini sebenarnya semuanya udah menarik ya. Tulisannya juga sudah terlihat jelas, komposisi warna juga sudah bagus, sangat catching karena ada warna kuning, ungu juga ada, biru juga ada. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang kurang lengkap. Mohon izin untuk menambahkan, Resa. Yang pertama kan kemarin sudah diminta untuk menggunakan 10 kata-kata yang membuat orang terhipnotis untuk membeli sebuah produk yang sebelumnya sudah dibahas. Tapi kata Resa sendiri tidak sesuai untuk produk hand sanitizer ini ya. Tapi menurut saya sebaiknya digunakan karena 10 kata-kata tersebut dapat membuat orang untuk membeli dan terhipnotis juga terhadap sebuah produk gitu. Kalau bisa dibilang mah biar cepat laris gitu. Dan untuk tulisannya sebenarnya sudah jelas, memang sudah jelas tapi sedikit terpotong-potong. Jadi kesannya terlihat tidak rapi. Dan satu lagi sebaiknya dituliskan kalau produk ini dibuat oleh SMK Bina Putra Nusantara supaya kelihatan aja kalau memang produk hand sanitizer ini dibuat oleh murid SMK Bina Putra Nusantara. Itu mungkin tanggapan yang bisa saya sampaikan untuk kelompok 6. Mohon maaf Resa sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Permata atas masukannya. Semoga kedepannya menjadi pembelajaran atau perbaikan buat kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan stop share dulu, Ca. Ini ya, Bapak kasih 8 dulu. Memang kalau Bapak lihat dari minggu kemarin ya, kelompok 1, 2, 3 juga itu sudah sangat bagus-bagus gitu ya tayangan materinya. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Ini mudah-mudahan nanti kalian semakin ke sana semakin pandai gitu ya membuat media promosi. Tadi semuanya ketiga-tiganya menggunakan aplikasi Canva, nanti ditingkatkan lagi lah. Sekarang kan bekalnya sudah ada. Kalau pembuatan teks itu harus teks terang, background-nya gelap supaya kontras. Bapak kira cukup ya untuk tayangan presentasi karena sudah habis semuanya. Bapak sudah catat nilainya juga ini, bagus-bagus kalian. Bapak akan share lagi materi lanjutan untuk pembelajaran kita hari ini. Sebentar. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, tadi kita sudah lihat ya di Google Classroom dan Bapak juga di pengantarnya sudah sampaikan bahwa kita hari ini itu akan belajar tentang strategi marketing ya atau pemasaran. Bapak kasih pertanyaan dulu deh ini supaya langsung dicatat nilainya hari ini. Apa yang kalian tahu gitu ya tentang materi pemasaran ini? Bapak harap kalian tadi sudah bisa baca gitu ya. Ada yang sudah baca materi yang Bapak kirim, baik di Google Drive ataupun di Google Classroom. Coba siapa
yang sudah baca materinya, apa itu yang dimaksud dengan pemasaran? Acungkan tangan. Wis, udah ada Fani, udah ada Salkila. Bapak minta Fani dulu deh. Tadi Fani udah duluan, acungkan tangan. Apa Fan? Pemasaran kalau menurut Fani dari materi yang Bapak kirim kemarin. Ya, Pak. Menurut saya, pemasaran merupakan proses penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen secara cepat dan tepat, meliputi fungsi pertukaran dan fungsi pendistribusian. Pemasaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga tercipta pertukaran barang atau jasa yang memuaskan kedua belah pihak. Mungkin itu saja Pak menurut saya. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Ada yang ingin menambahkan? Maisha ya? Iya. Oke. Maisha, baik. Kalau menurut Philip Kotler, pemasaran itu merupakan suatu proses sosial dengan proses individu dan kelompok untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara menciptakan, menawarkan, dan dengan cara bebas menukarkan sesuatu produk atau jasa yang bernilai satu sama lain. Gitu, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi itu intinya, kalau dalam pemasaran itu ya ada proses pendistribusian, ada fungsi pertukaran gitu ya. Dan dalam konsep pemasaran itu harus terjadi simbiosis mutualisme. Artinya kedua belah pihak harus saling merasa diuntungkan gitu ya. Selanjutnya nih, Bapak ingin coba tanya juga. Kadang-kadang kan kita suka keliru atau suka menyamakan gitu ya. Kalau menurut kalian, pemasaran penjualan itu sama atau beda? Beda, Pak. Beda, Pak. Ya. Coba sekarang Bapak ingin tanya. Kalau bedanya pemasaran sama penjualan, apa nih? Ini kan pasti perbedaannya tuh banyak. Bapak minta yang menurut kalian pahami aja. Ranita udah acungkan tangan tadi? Atau nanti Ranita dulu deh. Silakan Ranita. Nah, bedanya pemasaran sama penjualan. Sedangkan penjualan merupakan salah satu dari kegiatan pemasaran yang lebih berorientasi pada peningkatan volume penjualan yang maksimal. Itu, Pak. Oke. Ya, jadi kalau sederhananya itu, kalau pemasaran itu kan harus ada consumer satisfaction gitu ya. Ada kepuasan konsumen gitu. Kalau penjualan kan lebih pada fokus bagaimana produk itu terjual secara maksimal gitu ya. Jadi orientasinya volume penjualan gitu. Kalau di pemasaran di situ kan ada proses perencanaan dan malah sekarang itu ada yang disebut dengan layanan purna jual. Jadi kalau dulu kita menjual, setelah itu selesai, ya konsumen mau dirugikan, mau jadi nggak peduli. Nah kalau dalam konsep pemasaran tidak seperti itu. Jadi di produk penjualan kita itu masih bertanggung jawab terhadap produk yang sudah kita jual gitu ya. Iya Pak. Lanjut aja nih materi selanjutnya. Nah, dalam konsep pemasaran itu kan harus dibuatkan perencanaan, ya, supaya apa? Supaya kita bisa tahu, ya. Jangan sampai misalkan kita bikin produk, tapi justru kita nggak tahu pemasarannya kemana, gitu ya, distribusinya seperti apa. Siapa ini yang coba ingin menjelaskan terkait materi perencanaan pemasaran? Maisi udah acungkan tangan. Ya, sama Tanti Maisi dulu, coba tadi yang udah lebih dulu. Apa Maisi? Dipahami tentang perencanaan pemasaran. Ya, pakai di Google Classroom ya Pak. Perencanaan pemasaran adalah proses terstruktur untuk menetapkan bagaimana menyajikan nilai bagi pelanggan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan secara umum Pak. Dalam sebuah perencanaan pemasaran juga kita harus bisa menjawab 3 hal, di antaranya apa yang akan dipasarkan, kepada siapa menjadi target pasar produk tersebut, dan bagaimana cara memasarkan produk tersebut, sehingga produk yang dibuat ini sudah terencana dengan baik, produk yang dibuatnya apa, target pemasarannya siapa,
dan bagaimana strategi pemasarannya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Maisi ya. Jadi kalau di materi yang Bapak kirim juga tadi katanya Maisi udah baca. Memang kalau dalam perencanaan pemasaran itu harus bisa menjawab 3 hal penting gitu ya. Jadi produk apa yang akan dibuat, kepada siapa produk itu akan dijual, dan bagaimana cara mendistribusikan produk itu kepada konsumen. Ya. Terima kasih Maisi. Bapak lanjut lagi, ini materi selanjutnya. Di pembelajaran kita juga hari ini ada tentang materi marketing mix. Nih, mungkin kalian juga sudah sering dengar ya istilahnya. Bapak harap kalian juga sudah baca tuh materi di media PPT dan bahan ajaran yang sudah dikirim. Ada yang bisa menjelaskan apa itu ya marketing mix gitu? Tanti. Waduh, Tanti udah dadah-dadah aja ke Bapak. Sok Tanti, mau menjelaskan apa tentang marketing mix? Iya Pak, tadi kan Bapak sudah kirim materi ya di Google Classroom, Tanti juga udah baca, terus udah ada yang ditulis juga poin-poin pentingnya. Ini ada tentang marketing mix ya Pak. Kalau yang saya baca, marketing mix itu adalah kegiatan mengkombinasikan berbagai kegiatan marketing agar dicapai kombinasi maksimal dan hasil yang paling memuaskan ya Pak. Oke. Selain itu juga komponen utama dalam marketing mix itu ada yang sering disebut dengan 4P. Ya, apa aja? 4P itu yaitu product, price, place, dan promotion. Tapi 4P itu hanya untuk barang yang hanya untuk produk yang berupa barang. Kalau untuk produk yang berupa jasa itu ada aktivitas marketing lainnya, yaitu ada tambahan 3P. Apa? Yaitu people, physical evidence, dan juga proses. Itu Pak yang sudah saya pahami di materi yang Bapak kirim tadi. Oke, terima kasih Tanti. Tepuk tangan dulu deh, ini belum tepuk tangan dari tadi untuk aktivitas pembelajaran kita hari ini. Ya, biar tetap semangat. Masih fokus kan kalian? Ya, masih semangat belajarnya? Masih. Oke, terima kasih Tanti. Jadi sekali lagi, emang kalau materinya sudah dibaca itu, kita akan lebih mudah gitu ya untuk memahami materinya. Tadi Tanti sudah menjelaskan bahwa marketing itu ada 4, yaitu apa? Product, price, place, promotion. Dan kalau untuk perusahaan jasa ada tambahan lagi, maka disebutnya 4P plus 3P, jadi 7P ya dalam strategi marketing mix itu. Terus ini harus dipahami juga bahwa produk itu merupakan titik sentral ya dari kegiatan marketing. Karena kan semua kegiatan marketing itu digunakan untuk menunjang pemasaran produk, ya nggak? Jadi bagaimanapun hebatnya usaha promosi, distribusi, dan penetapan harga gitu ya, sebaik apapun gitu, jika tidak diikuti oleh produk yang bermutu dan tidak disenangi oleh masyarakat gitu ya produknya, maka kegiatan marketing itu tidak akan berhasil ya. Jadi dari keempat aspek itu yang produk, place, price, promotion gitu ya, produk itu harus menjadi titik sentral gitu ya, karena mau promosinya bagus, mau distribusinya bagus, tapi begitu orang mengkonsumsi produknya dia merasa kecewa, akhirnya kan ditinggalkan. Terus gini, sekarang Bapak ingin tanya deh, kalau marketing mix di aspek price gitu ya atau harga, itu kan ada kebijakan harga pada setiap levelnya gitu kan. Ya, siapa yang bisa menjelaskan kalau kebijakan harga pada tingkat produsen dan pada tingkat grosir itu seperti apa? Kebijakan harga di tingkat produsen dan di tingkat grosir. Siapa tuh yang udah jawab? Udah acung. Risna, Pak. Risna ya? Ini ada 2 orang. Ya. Ada. Risna dulu, coba. Gimana, Ris? Jadi dari materi yang saya baca dari PPT yang sudah Bapak kirimkan, kebijakan harga di tingkat produsen bisa dilakukan dengan 2 cara, Pak. Ya, apa aja? Yaitu yang pertama harga setinggi mungkin atau skimming price. Kebijakan ini dilakukan jika di pasaran belum banyak pesaing
sebagai kompensasi dari tingginya biaya laboratorium, Oke. biaya riset untuk menciptakan produk tersebut. Hmm. Nah, untuk yang kedua adalah kebijakan harga serendah mungkin atau penetration price. Tujuannya agar produk menerobos masuk di pasaran dan bisa laku di pasaran, Pak. Oke. Sedangkan untuk kebijakan harga di tingkat grosir, yaitu dapat dilakukan dengan memberikan diskon atau potongan harga. Iya. Dan diskon yang diberikan dapat berbentuk potongan pembayaran tunai, potongan jika memberi dalam jumlah yang banyak, atau potongan dalam ongkos transport. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Makasih. Oke. Terima kasih ya, luar biasa sekali jawabannya. Barusan Risna sudah menyampaikan sangat jelas dan lengkap ya kebijakan harga di tingkat produsen. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum Bapak masuk ke materi? Carantia, acungkan tangan apa? Mau menambahkan atau mau bertanya? Ingin bertanya, Pak. Oh iya, apa yang ingin ditanyakan? Ini kan Risna sudah menjelaskan tentang kebijakan harga di tingkat produsen dan grosir. Kalau kebijakan tingkat retailer atau pengecer ada nggak, Pak? Oh iya, luar biasa pertanyaannya ya. Terima kasih Carantia. Siapa yang mau coba jawab? Tadi kan katanya di tingkat grosir, di tingkat yang sudah disampaikan oleh Risna tadi ya, ada kebijakan harga di tingkat produsen dan tingkat grosir. Perusahaan Carantia nanya kalau di kebijakan harga di tingkat retailer atau di tingkat pengecer, seperti apa katanya? Ada yang sudah baca nggak? Bapak kan sudah kirim juga materinya di situ tentang pelajaran ini. Miftah, mau jawab? Ya Pak, mau jawab. Oke, silakan Miftah. Oke. Tadi itu saya sudah baca dan sudah catat juga materi Bapak yang dikirim di Google Classroom, Pak. Ya. Di sana ada 6 kebijakan harga di tingkat pengecer. Oke. Yang pertama itu ada margin price, yaitu penetapan harga berdasarkan kira-kira. Jadi produk itu dijual asal penjualnya itu sudah mempunyai keuntungan. Ya. Untuk yang kedua ada price lining, yaitu produk dari berbagai merek dan ukuran berbeda, tapi ditumpuk dalam satu wadah yang dan diberi harga yang sama gitu. Yang ketiga ada competitor price, yaitu menjual dengan harga murah untuk mendapatkan reputasi sebagai toko termurah. Yang keempat ada customary price, yaitu jika terjadi kenaikan harga bahan bakunya gitu, harga barang itu dijual dengan harga tetap, tapi dengan mengurangi kualitas atau ukurannya. Yang kelima itu ada odd price, yaitu kebijakan harga ganjil untuk memberikan kesan murah dan harga tidak mudah diingat. Dan yang terakhir ada combination offers, yaitu menjual barang dengan mengkombinasikan barang yang satu dengan barang yang lainnya. Contohnya seperti sikat gigi dengan odol atau sisir dengan minyak rambut. Begitu Pak jawaban dari saya. Oke, luar biasa sekali Miftah, terima kasih ya jawabannya. Gimana? Sama-sama, Pak. Itu Carantia udah bisa dipahami penjelasan dari Miftah? Kebijakan harga di tingkat retailer itu ada 6 gitu ya, maaf. Jadi kebijakan harga di tingkat retailer itu ada 6 yang disebutkan Miftah, ada margin price, price lining, competitors price, customary price, ya, terus ada odd price dan combination offers. Ini kalian mungkin sudah sering lihat ya, kalau odd price itu kan ada harga-harga ganjil, itu maksudnya kan supaya tidak mudah diingat katanya. Kadang-kadang orang kan kalau misalkan menulis 10.000 dengan menulis 9.975 rupiah, jadi bilangnya 10.000 itu dianggapnya lebih mahal. Ya, bisa aja kan di sana nggak nyampe 10.000, padahal kan cuma selisih berapa rupiah. Nah, mungkin seperti itu ya. Ini Bapak tawarkan satu lagi nih, pertanyaan sebelum masuk ke materi tayangan video ya. Nanti tayangan videonya itu tentang marketing revolution. Sekarang Bapak ingin tanya nih, marketing pada perusahaan jasa itu kan ada tambahan gitu ya. Jadi sekarang marketing mix di perusahaan jasa itu kan menjadi 7P. Itu ada tambahan people, physical evidence, dan proses nih. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Itu bagaimana maksudnya ya? Yang 3 tambahan itu yang di perusahaan jasa itu marketing itu ada tambahan people, physical evidence, dan proses katanya.
Siapa? Saya Pak, mau jawab. Siapa? Sakila ya? Iya. Oke, Sakila dari tadi belum jawab. Iya. Sekarang Bapak kasih nilai. Gimana tuh, yang people-nya gimana, yang physical evidence-nya gimana, yang prosesnya tuh gimana? Tuh. Ya, jadi kalau people itu maksudnya adalah unsur orang atau manusia yang melayani dan terlibat langsung dalam pelayanan jasa tersebut. Itu unsur pimpinan atau manajer sebagai pengambil keputusan dan juga unsur karyawan yang melayani konsumen. Nah, kalau physical evidence atau bentuk fisik itu artinya adalah bukti fisik yang dimiliki oleh perusahaan jasa. Contohnya untuk penjualan jasa transportasi mobil yang digunakan, konsumen akan memperhatikan kondisi mobilnya. Kalau untuk jasa hotel, konsumen akan melihat tampilan fisik berupa hotelnya, tempat tidurnya, kamar mandinya, dan berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya. Kalau untuk proses, itu yaitu bagaimana proses dilakukannya sampai jasa yang diminta oleh konsumen diterima secara memuaskan. Contohnya, konsumen dapat terpuaskan karena mendapat pelayanan yang cepat, tempat yang rapi, bersih, pelayanan yang akurat, tepat waktu, dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak jawabannya. Oke, terima kasih ya, Sakila, luar biasa. Bapak kira cukup ya. Tapi kita gini, hari ini kan sedang membahas juga tentang strategi marketing. Seperti kalian paham ya, pilihan media pemasaran itu sudah bergeser ya dari yang pemasaran konvensional ke digital marketing ya, atau pemasaran yang dilakukan secara digital. Kalian juga kan bisa memanfaatkan digital marketing ini untuk memasarkan produk yang dibuat. Nah, sekarang kan teman-teman kalian juga mungkin sudah ada yang mulai berbisnis online shop gitu. Nah, sekarang gini, Bapak ingin tanya, kalau platform pemasaran dengan memakai digital marketing itu di kita gitu ya, apa aja? Ada yang tahu nggak? Ya, sama Dika, udah acungkan tangan. Mau jawab ya? Iya, Pak, mau jawab. Oke. Ya. Apa? Kan saat ini platform pemasaran digital marketing kan sangat banyak ya Pak pilihannya. Setiap orang juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menjual produk secara online. Nah, untuk platform digital marketing yang paling sering diakses oleh konsumen Indonesia, yang saya tahu ya Pak, itu ada Google SEO, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada email pemasaran, ada juga TikTok Pak, dan Twitter. Ya mungkin saya ambil contoh dari Google SEO ya Pak. Tanpa kita sadar, kita kan sering ya memanfaatkan platform ini. Kalau ingin tahu tentang produk apapun kan kita tinggal searching aja gitu di Google. Ya. Mungkin itu Pak jawaban dari saya Pak tentang platform digital marketing yang paling sering diakses konsumen di Indonesia Pak. Oke, terima kasih. Tuh, ini sama Dika ya. Memang tadi kita tuh sudah sangat familiar kan, sudah sangat sering ya mengenal platform digital pada pemasaran gitu ya. Tadi ada Google Search Engine gitu ya, ada Facebook. Di Facebook juga sekarang sudah ada ya yang menu khusus untuk menjual atau memasarkan produk gitu, yang dinamakan marketplace gitu ya. Tadi yang disampaikan Dika, ada banyak pilihan platform digital marketing ya yang bisa kalian manfaatkan untuk mempromosikan produk. Kalian juga bisa memilih media sosial mana yang paling tepat gitu ya untuk memasarkan produk yang sudah kalian buat. Ada lagi satu materi nih hari ini tentang marketing strategi ya. Jadi materi ini akan disajikan dalam tayangan video. Jadi Bapak stop share dulu ini. Coba nanti perhatikan, ini terkait dengan tayangan video, ya. Di sini kalian cermati, gitu ya, betapa marketing revolution itu penting, gitu ya. Dan itu bisa jadi referensi. Kalian kan sudah buat kemarin media promosinya, baik visual maupun audio visual. Nih Bapak akan share video. Tolong nanti siapkan alat tulisnya, dan seperti biasa
Bapak akan minta kalian untuk mengkomunikasikan hasil analisis dari tayangan video berikut ini. Sebentar. Sudah muncul gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap ya, perhatikan ini. Bapak akan 45 tahun Gramedia Pustaka. Sebetulnya apa sih isinya buku? Sebentar, suaranya bisa terdengar nggak? Bisa, Pak. Ya, kita lanjut. Silakan, selamat menikmati. Marketing Revolution ini akan saya sampaikan sekarang juga. Ternyata di dalam marketing itu ada dua aliran. Satu adalah aliran yang namanya branding, aliran mengingatkan, atau aliran institusional marketing, marketing tradisional. Yang kedua adalah aliran yang namanya direct response marketing. Ini untuk itu. Show me the money, hasilnya mana? Langsung harus bisa diukur, terukur, caranya bagaimana. Nah, kemudian di dalam buku saya ini, 11-nya dari 12 bab, itu adalah alirannya adalah aliran direct response marketing. Yang ke-11 sampai ke-12 baru adalah alirannya yang namanya tadi institutional marketing. 5 hal, kalau Anda belum laku, hanya ada 5 hal yang perlu Anda perbaiki. Sekali lagi, kalau belum laku, 5 hal saja yang Anda perlu perbaiki. Nomor 1, penawaran Anda sudah menarik atau belum? Kalau penawaran Anda belum menarik, tentu saja orang tidak mau beli. Misalnya Anda pasang iklan, jual rumah. Kalau Anda jual rumah, Anda tulisin rumah Anda dijual. Bagus. Itu pengumuman. Kalau tidak ada tulisan dijual, tentu saja kalah laku dibanding ditulis dijual, dikasih spanduk. Tapi kalau hanya dijual doang, kurang menarik. Kalau Anda tulisan dijual cepat, butuh uang. Nah, ini lebih menarik. Untuk menarik itu ada 12 cara. Sehingga orang, yes, ini menarik. Kalau sudah menarik masih belum laku, itu berarti ada yang kedua yang harus diperbaiki. Anda bisa dipercaya atau enggak? Penawarannya bisa dipercaya atau enggak? Kalau too good to be true, tentu saja orang tidak mau beli. Jadi, penawaran Anda harus bisa dipercaya. Apa sih yang paling orang takutkan ketika orang beli? Takut kecewa, takut kemahalan, takut macam-macam. Lah kalau ketakutan kita ambil, namanya risk reversal, resikonya diambil oleh penjualnya, yaitu namanya money back guarantee, tentu saja kemungkinan Anda laku lebih tinggi. Nah, di sini sebenarnya ada 10 cara, ini baru satu saya sebutkan, yang namanya risk reversal, resikonya kita ambil. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting. Setelah Anda penawarannya menarik, bisa dipercaya. Kalau masih belum laku, berarti yang ketiga belum pas. Yaitu apa? Cara menyampaikannya belum pas. Contohnya, Anda datang ke pemuka agama, Anda bilang, Bapak pemuka agama, boleh nggak ya pada waktu saya berdoa, saya sambil makan kue tiaw siram seafood? Nggak boleh. Tapi ketika Anda sampaikan dengan cara yang tepat, Bapak pemuka agama, boleh nggak ya pada waktu saya makan kue tiaw siram seafood pun, saya tetap berdoa. Aduh nak, kamu ini loh, kok suci banget, makan aja sambil berdoa. Nah, sebetulnya sama, makan doa-doa makan, tapi cara mintanya beda, hasilnya bumi dan langit. Misalnya laundry saya, 2.800 per kilo. Omsetnya turun. Apa bedanya dengan yang lain 2.800? Kok sama? Ternyata kurang kata, kurang titik. Yang satu 2.800 per kilo, yang satu 2.800 per kilo. Karena orang berpersepsi, oh 28.000. Jadi dengan ada titik pun bisa beda bumi dan langit. Detailnya sangat berpengaruh. Ini ada 13 cara di marketing revolution saya. Kemudian yang keempat, ini sangat penting juga. Setelah Anda marketingnya, penawarannya menarik, bisa dipercaya, disampaikan dengan cara yang sudah tepat. Kalau luput target market, ya selesai. Kalau Anda belum laku, berarti Anda belum kena target market yang tepat dalam jumlah yang banyak. Jadi, bagaimana kena target market yang tepat? Biasanya cuma orang satu doang. Iklan, 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 iklan. No. Ketika Anda cari hujan uang, mendadak di YouTube banyak sekali video-video saya ketika tanpa udara kita mati. Tapi kalau berlimpah percaya, kemudian ada 10 cara. Yang ketiga, sampaikan dengan cara yang tepat. Ada 13 cara. Kemudian yang keempat, yaitu Anda harus kena target market yang tepat. Ini ada 12 cara. Dan bagaimana Anda mengaplikasikan hukum keterbatasan. Sedemikian seorang, yes, saya take action now untuk beli barang Anda. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Waringin mengucapkan salam dahsyat. Ya, udah dilihat tadi? Kalian sudah menyaksikan tayangan videonya secara lengkap ya? Sudah. Sudah, Pak. Sekarang, siapa yang akan menyampaikan hasil analisis dari tayangan video barusan?
Coba acungkan tangannya. Ada Carantia, ada Permata, ada Fani, ada Bini. Bapak minta Carantia yang lebih dulu mengacungkan tangan. Silakan, apa yang ingin dikomunikasikan dari hasil tayangan video barusan? Dari tayangan video tadi Pak menjelaskan tentang jurus marketing revolution. Dari tayangan video tadi dalam menerapkan strategi marketing itu ada dua. Yang pertama aliran branding atau aliran mengingatkan atau institutional marketing atau marketing tradisional. Dan yang kedua ada yang disebut dengan aliran direct response marketing. Dan dari video tadi juga Pak ada 5 langkah penting dalam memasarkan produk agar bisa berhasil. Yang pertama itu buat penawaran yang menarik. Yang kedua buat penawaran yang bisa dipercaya. Nah yang ketiga sampaikan produk yang akan dijual dengan cara yang tepat. Yang keempat juga ada menentukan target market yang tepat. Dan yang kelima itu menerapkan hukum keterbatasan untuk produk yang ditawarkan. Seperti itu Pak hasil analisis saya dari tayangan video tadi. Oke, terima kasih Carantia ya, terima kasih jawabannya. Jadi sampaikan Carantia tadi, memang sudah tepat ya rangkuman dari materi video yang sudah dilihat tentang 5 jurus dalam marketing revolution. Bapak ingin ada yang bisa menyampaikan dengan penjelasannya ya, tadi kan bagaimana 5 jurus marketing revolution ini. Siapa yang mau coba menjelaskan? Siapa? Miftah. Ya, Miftah, Pak. Oke, Miftah. Gimana, Mif? Oke, ini saya sudah catat lumayan panjang, Pak. Boleh disampaikan semuanya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Coba, gimana? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Seperti yang disampaikan Carantia tadi, dari tayangan video yang sudah ditampilkan itu ada 5 hal yang harus jadi perhatian jika marketing kita itu ingin sukses. Dan menurut Pak Tunga Dasmuaringin dari tayangan video tadi juga, jika kita masih belum berhasil pada satu hal, berarti itu ada yang tidak dilakukan gitu. Nah, 5 hal penting itu, yang pertama adalah buatlah penawaran yang menarik gitu. Nah, ini itu akan menjadi alasan kenapa sih konsumen itu harus membeli produk dan jasa kita. Gitu. Misalnya, contohnya itu memberikan edukasi tentang produk kita atau memberikan diskon atau paket hadiah lainnya. Bapak kira cukup? Sekarang Bapak akan sampaikan terkait tugas proyek yang harus kalian kerjakan. Nih, Bapak akan share screen lagi. Sudah, Pak. Nah ini, jadi di sini buka laman Google Trend pada link ini ya, kalian nanti coba buka. Sebenarnya diketik juga bisa. Nah, terus cari kata kunci yang akan digunakan untuk riset terhadap produk kalian. Ya, nah, nanti setelah itu tahapan selanjutnya silahkan kalian upload di medsos ya. Pilihannya bebas, mau bisa difahami nggak petunjuk untuk proyeknya? Bisa Pak. Waktu kita sudah mau habis gitu ya. Tadi Bapak ingatkan dulu tugasnya tentang apa? Mencari produk dengan aplikasi apa? Google Trend. Waktunya berapa lama? 1 minggu. Nanti di apa yang akan coba menyampaikan rangkuman materi apa aja yang sudah kita pelajari hari ini. Materi yang sudah disampaikan hari ini adalah tentang beberapa pengertian pemasaran. Siapa lagi yang mau coba sampaikan? Jadi untuk materi pelajaran yang disampaikan hari ini juga adalah tentang marketing mix, Pak. Nah, komponen utama dalam marketing mix itu terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Sedangkan kalau produk jasa, aktivitas marketing mix itu ada tambahan 3P lagi, Pak. Apa tuh? Yaitu people, physical evidence, dan proses. Jadi itu ya, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Risma. Hari ini kita juga belajar tentang strategi harga di semua tingkatan, yaitu kebijakan harga di tingkat produsen bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, ada harga setinggi mungkin atau skimming price, lalu ada harga serendah mungkin atau penetration price. Sedangkan untuk kebijakan harga di tingkat grosir,
dapat dilakukan dengan memberikan diskon atau potongan harga. Kebijakan harga di tingkat pengeceran ada 6. Yang pertama ada margin price, kemudian ada price leaning, yang ketiga ada competitor price, lalu yang keempat ada customary price, yang kelima ada odd price, dan yang keenam ada combination offers. Itu Pak. Oke, terima kasih Vina. Ya. Sama. Tadi teh kita juga udah melihat tayangan video tentang 5 hal atau 5 langkah penting dalam memasarkan produk agar bisa berhasil ya Pak. Yang pertama teh ada membuat penawaran yang menarik, terus juga membuat penawaran yang bisa dipercaya, terus menyampaikan produk yang dijual dengan cara yang tepat, menentukan target market yang tepat, dan juga menerapkan hukum keterbatasan untuk produk yang ditawarkan Pak. Bagus sekali. Terus alhamdulillah kita hari ini juga sudah belajar banyak hal gitu ya, ada strategi pemasaran gitu ya, terus ada Use Marketing Revolution gitu ya, tadi luar biasa sekali. Dan Bapak ingin kalian tetap semangat lah untuk mengikuti semua pembelajaran ya. Dan sebentar lagi tadi seperti Bapak bilang kita akan di akhir ya tahapan kalian menyelesaikan pendidikan di BPN. Jadi siapkan dari sekarang. Kalau yang mau kuliah berarti belajar lebih rajin gitu ya, supaya nanti apa yang ingin kalian capai itu bisa terwujud. Gitu. Ya. Bapak minta Miftah untuk berdoa. Baik, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dengan berdoa kita mudah-mudahan tetap sehat dan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat hari ini ya. Bapak izinkan kalian untuk meninggalkan ruangan. Bapak cukupkan sekian materi yang disampaikan hari ini. Mohon maaf jika penyampaiannya ada kekurangan atau kesalahan ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Silakan untuk hari ini mau ada vaksin langsung ke sekolah. Nanti ketemu sama Bapak di sekolah. Ya. Iya, Bapak. Apa aja? Udah nyampe di sekolah, insya Allah. Ya. Makan dulu, jangan lupa makan dulu. Nanti terus bawa bekal makanan. Ya, Pak. Udah, Pak Dedi, terima kasih ya. Pak Dedi Iskandar. Pak Girang apa masih memantau? Apa sudah? Recording sudah stopped. Selesai? Silakan kalian kalau mau leave room juga boleh. Okay, let's go.